Halo, perkenalkan, nama saya Lucia Evi. Saya dari IKIP PGRI Pontianak. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lucia Evi dengan NIM 3120 10128, kelas PBSD Azore, makul kewirausahaan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Anwar Robert, Magister Pendidikan. Pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak, agung, dan gagah, berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan berbuat sesuatu dari bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan serta pemasaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan wirausahaan? Secara sederhana, pengertian atau definisi wirausaha adalah suatu proses melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuk sebuah usaha. Jadi gimana sih karakter seorang wirausaha? Yang pertama yaitu karakter seorang wirausaha harus percaya diri. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terdapat beberapa banyak faktor yang dapat mempengaruhi percaya diri seseorang, baik dari faktor eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu harus kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahannya, atau pengikut agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dan yang ketiga yaitu memiliki motif berprestasi tinggi, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan, menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan, berkeinginan menjadi orang terkenal atau menguasai bidang tertentu. Dan yang keempat yaitu memiliki perspektif ke depan. Yang dimaksud perspektif ke depan adalah melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Dan yang kelima yaitu memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun sebuah karya nyata. Seseorang dengan kreativitas yang tinggi umumnya dapat meraih kesuksesan karena mampu bersaing dengan orang lain dalam dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun sosial. Dan yang keenam yaitu memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Komitmen merupakan tindakan atau ketertarikan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam ruang lingkup pekerjaan. Komitmen
dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan bersama sesuai visi dan misi perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu memiliki sikap tanggung jawab. Apa sih itu? Sikap tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul, jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberinya jawab dan menanggung akibatnya. Dan yang terakhir 8 adalah memiliki kemandirian dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Contoh, sejak kecil dia sudah bisa berdiri, bisa mandiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung kewirausahaan. Yang pertama yaitu kreativitas, keberanian mengambil risiko, berani mengambil tindakan, percaya diri, kemampuan kerjasama, tim yang baik, dan yang terakhir kesabaran. Jadi dalam berwirausaha itu juga ada faktor penghambat. Faktor penghambat kewirausahaan ada 7. Yang pertama yaitu tidak memiliki manajemen yang baik, dan yang kedua tidak berkembang dan perencanaan keuangan, dan ketiga tidak menjual produk sesuai target pasar, dan yang keempat yaitu tidak melakukan inovasi, dan yang kelima yaitu kurang teladan terhadap peralatan, dan yang keenam yaitu memiliki lokasi yang kurang strategis, dan yang ketujuh terakhir yaitu tidak konsisten dan serius. Konsep ide dan peluang usaha. Yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha adalah gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sementara itu, peluang muncul dari proses pembacaan usaha yang berprestasi menjadi sumber pemasukan finansial. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar masyarakat. Ada juga yaitu langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun, melakukan riset terkait bisnis yang akan dijalankan, dan yang selanjutnya itu mempelajari kompetitor, dan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pemasaran, meningkatkan kualitas sumber daya, melakukan inovasi produk, dan terakhir yaitu memperluas relasi bisnis. Dalam berbisnis juga ada langkah-langkah mendirikan usaha. Yang pertama yaitu tentukan jenis usahanya, dan yang kedua itu melakukan riset, dan yang ketiga buat anggaran, yang keempat persiapkan modal, dan yang kelima tentukan waktu untuk memulai bisnis, dan yang keenam tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha yang akan kita jalankan, dan yang ketujuh buatlah strategi produk promosi yang tepat untuk produk atau jasa. Dan yang selanjutnya yaitu ada konsep sales dan marketing. Yang pertama yaitu sales. Konsep sales diidentifikasikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Lakukan dengan harga yang sesuai dengan perencanaan.
perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan dan kesepakatan konsumen. Dan yang B yaitu konsep marketing. Adalah cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku bisnisnya. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.